Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukadan Karang. Pemirsa, KPK menggelar kasus dugaan korupsi dana insentif daerah DID 2018 di Tabanan, Kamis 24 Maret 2022. Dalam gelar kasus yang disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube KPK, mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membeberkan tersangka kasus korupsi DID 2018 di Tabanan. Lili mengatakan para tersangka sudah ditahan. Penetapan ini sudah berdasarkan fakta persidangan terdakwa Yaya Purnomo dan penyelidikan pada Oktober 2021. Dikatakan, KPK menetapkan NPEW yang merupakan Bupati Tabanan pada periode 2010, 2015, dan 2016 sampai 2021. Kemudian, IDNW adalah seorang dosen. RS adalah Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik 2 Dirjen Perimbangan Keuangan tahun 2017. Sebelumnya beredar surat yang isinya penetapan tersangka atas kasus ini. Sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengurusan dana insentif daerah atau DID untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2018. Bahwa dengan telah dilakukannya pengumpulan informasi dan data dari berbagai pihak dan juga adanya fakta persidangan dalam perkara Yaya Purnomo. Ini adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, dan kemudian meningkatkan ini pada tahap penyidikan pada Oktober 2021 yang lalu. Perkara ini juga adalah perkara dalam pengembangan, di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, yaitu diantaranya Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya juga KPK mengumumkan tersangka NPEW, itu adalah Bupati Tabanan periode 2010 sampai dengan 2015 dan juga periode 2016 sampai dengan 2021. Lalu IDNW adalah seorang dosen, RS adalah Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik 2 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan tahun 2017. Dan atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Untuk NPW dan IDNW, sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Lalu RS sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Dan untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka masing-masing selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022. Bahwa untuk NPEW ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, dan untuk IDNW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Terdapat 3 orang, yakni Niputu Eka Wiryastuti yang merupakan Bupati Tabanan 2 periode, Idewo Nyoman Wiratmaja yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dan Rifa Surya sebagai Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik 2 di Kementerian Keuangan.
Surat yang ditandatangani Direktur Labuksi KPK David Hartono Hutauruk itu ditujukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Surat tersebut untuk meminta informasi perizinan atas nama tersangka, keluarga, dan pihak terkait lainnya yang nama-namanya sudah dilampirkan. Dewa Nyoman Wiratmaja merupakan sepupu dari mantan Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti. Selama Eka menjabat, Wiratmaja menjadi staf khusus Bupati Tabanan periode 2016 hingga 2021. Bali Pos melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali tambah waras herbal. Apunkan minyak Ganapati, solusi keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.